Hai semuanya. Berjumpa lagi bareng Mimin Ara di sini. Ara ucapin terima kasih banyak ya atas support dan kesetiaannya sampai sejauh ini. Dan Ara tidak akan bosan-bosan minum pil tingkat dewa agar kembali kerja membawakan episode-episode berikutnya dari BTTH Keabadian Kaisar. Pokoknya jangan bosan-bosan untuk mengikuti kelanjutannya. Kalau tidak, Ara akan membuat kalian tidak bisa tertawa atau menangis. Let's go. Mari kita masuk ke ilusi seni radionya. Di episode sebelumnya, Xiaoyan memutuskan untuk memurnikan tubuh boneka dewa asli. Begitu dia menyadari boneka tersebut akan meledak. Sedangkan hama darah raksasa seperti kehilangan akal sehat begitu dia melihat darah emas yang menggantung di hadapan Xiaoyan. Hama darah raksasa bergegas mendekatinya. Namun Xiaoyan segera memasukkannya ke dalam mulut avatar Yuan Shen. Saat Xiaoyan sepenuhnya tenggelam di dalam kultivasinya, suara desisan tajam kembali terdengar dari hama darah raksasa. Namun Xiaoyan tidak terlalu memperdulikannya. Bahkan kobaran api penyucian inti kekuatan boneka dewa asli terus mengembun menghasilkan darah emas yang berharga. Ketika tubuh utamanya menyerap tetesan darah emas, bintang keempat di antara alisnya mulai terbentuk secara samar. Bagi tubuh utamanya darah emas dari dewa asli ini sudah jauh melebihi kebutuhannya. Hanya satu tetes saja sudah cukup untuk mempercepat pemulihan kekuatannya ke tingkat 4 bintang. Namun dia sadar bahwa ini masih belum cukup. Xiaoyan membutuhkan tubuh yang lebih kuat meskipun tubuh utamanya mengalami peningkatan yang signifikan setelah menyerap darah emas. Efeknya pada avatar Yuan Shen tidak begitu mencolok. Dia hanya merasakan sedikit peningkatan di dalam energi darah dan jiwa. Seolah-olah sedang mengisi lubang tak berdasar, Xiaoyan sama sekali tak bisa merasakan kapan avatar Yuan Shen akan menembus ke tingkat alam kuno. Sementara itu tubuh utamanya justru mendapat keuntungan besar dengan menyerap satu tetes lagi. Energi darah dan jiwa yang mengamuk membanjiri tubuh Xiaoyan, meningkatkan kekuatan fisiknya dengan kecepatan yang luar biasa. Kecepatan pemurnian api semakin meningkat, dan seluruh energi yang tersisa disalurkan ke avatar Yuan Shen. Di dalam tubuh avatar Yuan Shen, energi darah dan jiwa meledak tanpa henti. Kekuatan energinya semakin padat. Meskipun belum mencapai tingkat setengah alam kuno, namun kekuatannya jelas meningkat dengan sangat cepat. Ketika Xiaoyan menembus dari 4 bintang ke 5 bintang avatar Yuan Shen, dia harus menyerap 3 tetes darah emas sebelum akhirnya berhasil menembus batas itu. Dibandingkan dengan sebelumnya, kemajuannya sekarang terasa lebih sulit. Namun setelah kembali ke tingkat 5 bintang avatar Yuan Shen, Xiaoyan merasakan tubuhnya jauh lebih kuat dibandingkan saat berada di tingkat yang sama sebelumnya. Meski begitu, kultivasinya tidak berhenti sampai di situ. Tubuhnya masih belum mencapai batasnya, sehingga dia langsung menyerap 2 tetes darah emas sekaligus. Energi darah yang mengamuk terus menyapu tubuhnya dan memperkuat daging dan meremajakan darahnya. Darah lama yang tidak cukup kuat akan menghilang, digantikan oleh daging dan darah yang lebih kuat dan murni. Dari pengalaman sebelumnya, Xiaoyan memahami bahwa peningkatan avatar Yuan Shen bergantung pada kualitas energi yang dikonsumsi. Saat ini darah di dalam tubuh utamanya sedang mengalami evolusi. Avatar Yuan Shen mampu meningkat dengan cepat karena sebelumnya telah menyerap darah dari dewa asli monarki atau kerajaan yang telah dimurnikan oleh Jimmy. Namun dalam tubuh boneka dewa asli yang setengah jadi ini, darah yang mengalir belum sepenuhnya murni. Meskipun darah itu mengandung sebagian esensi darah dewa asli monarki, kemurniannya jauh lebih rendah dibandingkan darah yang sebelumnya dia serap. Oleh karena itu dampaknya pada tubuh utama sangat besar, tetapi bagi avatar Yuan Shen efeknya jauh lebih kecil. Bahkan jika dia menyerap semuanya masih sulit bagi avatar Yuan Shen untuk mencapai tingkat setengah alam kuno. Oleh karena itu Xiaoyan memutuskan menyimpan sebagian besar darah emas untuk tubuh utamanya dan memaksimalkan pertumbuhan kekuatan fisiknya terlebih dahulu. Namun dia tampaknya telah meremehkan kualitas darah boneka dewa asli ini. Dalam waktu singkat dia sudah berhasil mengumpulkan 5 botol penuh. Secara kasat mata dia bisa melihat bahwa tubuh boneka dewa asli mulai hancur dan larut di bawah kobaran apinya. Untuk menerobos ke tingkat bintang 6, avatar Yuan Shen harus menyerap 10 tetes darah emas. Setelah berhasil menembus batas itu, dia mulai merasakan tekanan dari tubuhnya sendiri. Tubuh utamanya seolah memberi peringatan bahwa dia hampir mencapai batasnya, tetapi Xiaoyan tidak berniat berhenti. Gaya kultivasinya selalu ekstrim, dan dia tahu bahwa batasannya belum benar-benar tercapai. Untuk menembus ke tingkat 7 bintang avatar Yuan Shen harus menghabiskan waktu yang jauh lebih lama dibandingkan sebelumnya. Sementara itu, dunia luar tetap penuh dengan gejolak. Sejak Xiaoyan berkultivasi secara tertutup, Batra terus bergerak. Dan pada saat ini, Shen diperlihatkan di sebuah tempat yang tenang. Seorang wanita bergaun mewah duduk di depan papan catur. Kau masih tidak punya peluang untuk menang, ucap wanita itu. Dia berkata sambil meletakkan bidak putih di papan. Di hadapannya, Ye Beijing yang wajahnya memerah menggenggam bidak hitam dengan frustasi. Aku kalah lagi, dan semakin cepat setiap memulainya lagi. Ye Beijing berkata dengan nada yang kesal. Dengan ekspresi tidak senang, Ye Beijing langsung memprotes. Tidak bisa, kita coba permainan lainnya. Aku tidak terlalu paham dengan catur ini, ucap Ye Beijing. Pada saat ini Ratu tetap tenang, tidak terpengaruh oleh permintaan Ye Beijing. Apapun permainan yang ingin diganti, baginya tidak ada bedanya.
Sementara itu anggota tim Fearless terus menikmati makanan enak yang tersedia. Ye Beijing segera melirik piring-piring makanan dan mulai mencicipinya satu persatu. Ini enak sekali. Aku belum pernah makan seperti ini sebelumnya. Ye Beijing berkata sambil mengunyah dengan puas. Dalam beberapa waktu terakhir, tim Fearless selalu berhasil menyajikan hidangan yang berbeda setiap harinya, membuat Ye Beijing semakin bersemangat. Namun Ratu hanya menggelengkan kepalanya dengan ringan. Dia tidak terlalu tertarik dengan itu. Tak lama kemudian, cahaya melesat cepat di langit dan berubah menjadi seekor burung kecil, lalu mendarat di tangan sang ratu. Begitu disentuh, burung itu berubah menjadi secari kertas yang berisi karakter-karakter yang tampak misterius. Orang-orang dari dunia misterius surga barat ini, mereka berani-beraninya membuat kekacauan di wilayah kami. Batas antara dunia melemah lagi. Seharusnya ini tidak terjadi. Menurut perhitungan, masih terlalu lama. Ratu berpikir dalam-dalam. Kemunculan sang divisi penghancur juga sangat mencurigakan, dan dia tidak bisa langsung turun tangan. Mungkinkah Xiaoyan telah mengubah nasib dunia lain? Jika begitu, maka ujian Xiaoyan yang sebenarnya akan segera tiba. Setelah membaca isi kertas di tangannya, Ratu melambaikan tangannya, dan lembaran itu berubah menjadi cahaya bintang sebelum menghilang. Tatapan Ratu tampak rumit. Meskipun semua ini adalah bagian dari rencana yang telah disusun dengan matang, namun banyak hal yang masih terjadi di luar perhitungannya. Ketika situasi mulai keluar dari kendali, untungnya dia berhasil mengembalikan keadaan ke jalurnya. Walaupun Ratu memiliki kemampuan perhitungan yang luar biasa dengan definisi 1000 kemungkinan, tetap saja ada variabel-variabel yang melampaui perhitungannya. Dari ekspresinya, jelas bahwa kemunculan sang divisi penghancur benar-benar di luar dugaannya. Setelah beberapa saat, Ratu segera menggunakan divinasi 1000 kemungkinan untuk melakukan penyelidikan dengan cepat. Ratu, Yueli datang untuk memberi penghormatan, ucap Xiao Yueli dengan sopan. Ratu menoleh saat mendengarnya lalu menatap Xiao Yueli dengan serius. Yueli, kau baru saja memanggilku dengan sebutan apa? Xiao Yueli langsung tersentak. Ibu, tapi ayah tidak mengizinkanku memanggilmu seperti itu. Xiao Yueli berkata dengan malu-malu. Mendengar ini, Ratu langsung tertawa lucu. Ayahmu tidak ada di sini sekarang. Kamu mau menanyakan kabar Raja Tianzeng, bukan? Sebelum Xiao Yueli sempat menjawab, Ratu sudah melanjutkan kata-katanya. Xiao Yueli hanya bisa mengangguk. Selain Xiaoyan, orang yang paling dia pedulikan adalah gurunya. Tidak perlu khawatir, anggap saja dia sedang dalam masa pengasingan. Pertempuran besar akan segera terjadi di Sensi, dan dia adalah salah satu kekuatan utama kita. Xiao Yueli langsung mendengus kesal. Brengsek, lelaki tua itu bahkan tidak memberitahuku satu kata pun. Dia tidak ada di Sensi sekarang. Ratu segera berkata dengan tenang. Xiao Yueli terkejut mendengar jawaban Ratu. Kalau begitu, dia pergi kemana? Saat mengatakannya, Xiao Yueli terlihat semakin cemas. Kenapa? Kukira kau tidak peduli kepadanya. Ini sesuatu yang dia tinggalkan untukmu. Dengan gerakan ringan, Ratu mengulurkan tangan dan melemparkan sebuah batu giok ke arah Xiao Yueli. Segera Xiao Yueli menangkapnya dan mengaktifkan pesan yang tersimpan di dalamnya. Aku tahu kau pasti peduli padaku, jadi aku meninggalkan pesan ini untukmu. Aku akan pergi ke dunia pegunungan dan lautan untuk menyelesaikan beberapa urusan. Kamu tidak perlu khawatir. Aku tidak akan memiliki wanita manapun di luar sana. Kau tahu hatiku hanya untukmu. Sebuah cahaya melingkar dari batu giok, tetapi sebelum pesan selesai, Xiao Yueli langsung menghancurkannya dengan kesal. Lelaki tua brengsek, kenapa hanya bicara omong kosong seperti ini? Wajahnya merona merah, dia jelas merasa malu dan kesal secara sekaligus. Berbeda dengan Xiaoyan, Xiao Yueli telah mendapatkan kembali sebagian ingatan dari kehidupan sebelumnya. Dia tahu betul hubungan antara dirinya dan Raja Tianzeng di masa lalu. Namun yang membuatnya penasaran adalah kenapa dia harus pergi ke dunia pegunungan dan lautan. Dunia kita saat ini tidak hanya menghadapi ancaman dari Taizu. Aku mengutusnya ke dunia pegunungan dan lautan untuk menyelesaikan beberapa urusan penting, ucap sang ratu. Ia menjelaskan kepada Xiao Yueli. Mendengar hal ini, Xiao Yueli sedikit lebih tenang. Dengan kekuatan Raja Tianzeng, tidak banyak hal yang bisa benar-benar mengancamnya. Terima kasih ibu, ucap Xiao Yueli. Dia menangkupkan tangannya dan berkata dengan tulus. Setelah itu Xiao Yueli berpamitan dan bergabung dengan tim Fearless. Mereka menikmati makanan yang telah tersaji di hadapan mereka. Thank you guys sudah mendengarkan ceritaku di episode kali ini sampai akhir. Ikutin terus kelanjutan episode berikutnya ya. Semoga hari kalian menyenangkan. Sampai jumpa dan bye-bye.